Halo semuanya, ini adalah program baru dari channel saya, yaitu podcast Pundit Kampung. Podcast yang membahas tentang olahraga dari sudut pandang orang kampung, melihat dari segi penglihatan orang kampung. Baik dari segi analisa teknikal maupun fundamental dari olahraga tersebut, khususnya olahraga sepak bola. Nah, di episode pertama kali ini kita akan membahas mereview pertandingan antara Persib melawan Bali United yang baru saja selesai. Ada beberapa catatan menarik dari laga Persib melawan Bali United yang semalam terjadi. Menurut analisa saya, ini ada beberapa yang telah saya catat di sini. Di babak pertama, Persib berhasil melakukan strateginya meskipun terjadi kebobolan dari tendangan bebas Irfan Jaya ya. Pada babak pertama, Gustavo Pranka berhasil terus memepet dari pemain penyerang Bali United, yaitu Boris kalau tidak salah ya namanya. Dia berhasil menjalankan tugasnya sebagai seorang bek, yaitu menempel ketat penyerang dari Bali tersebut. Hingga akhirnya Boris merasa kesal dengan Gustavo Pranka. Terus di babak pertama juga yang bermainnya sangat baik sekali itu Edo ya. Apalagi sliding tackle-nya dari Edo sangat bersih sekali, sempurna hingga beberapa kali membuat Irfan Jaya kewalahan menghadapi Edo. Dan menurut saya Edo Febriansyah itu menjadi seorang pemain di Liga 1 yang sliding tackle-nya paling bersih, paling sempurna. Gimana menurut pandangan kalian, setuju atau tidak kalau Edo menjadi back yang paling bersih sliding tackle-nya, selalu mengenai bola? Di menit 21, Pripat Mbarga terkena pelanggaran dari Gustavo Pranka ya. Dan itu menjadikan tendangan bebas yang sangat posisi yang tepat untuk tendangan bebas. Hingga akhirnya bola dieksekusi oleh Irfan Jaya dan terjadilah gol pertama dari Bali United lewat tendangan bebas. Kevin Mendoza pun sulit untuk bergerak, terbang menangkap bolanya ya. Dan menurut saya juga itu salah satu gol indah pada laga tersebut. Persib sangat kesulitan untuk membalas gol pertama dari Bali United, apalagi dengan kondisi cuaca dan lapangannya yang sangat licin, lembek tanah lapangannya, hingga beberapa kali bola yang diumpankan sering terjadi terpeleset pada pemain-pemain Persib hingga bola mati begitu saja. Meskipun di babak pertama sampai akhir pertandingan Persib kesulitan menciptakan peluang. Di akhir babak pertama juga tensi pertandingan makin panas, makin menegangkan antara gesekan pemain Persib dan pemain Bali. Hingga akhirnya Beckham Putra harus menerima kartu kuning dan mendapatkan cek VAR ya untuk possible red card. Tapi alhamdulillah Beckham Putra hanya dikasih kartu kuning saja. Dan faktor pemicunya juga adalah dari perkelahian Ciro dengan salah satu pemain Bali United. Tidak jelas siapa di sana yang melakukan dorongan terlebih dahulu kepada Ciro, yang pastinya dipicu dari kejadian tersebut. Harusnya insiden tersebut juga dicek pemain dari Bali United-nya melalui VAR ya. Soalnya dia yang memulai pertengkaran dan bisa dilihat dorongan dari VAR ya. Sampai akhir babak yang pertama, Persib kesulitan untuk mendapatkan peluang, masih kesulitan dalam mencari ruang-ruang yang terbuka. Selain dari faktor tidak adanya penyerang utama yaitu DDS ya, Mang David, Persib juga kehilangan dari sang maestro Tiron Del Pino. Jadi
tidak mendapatkan suplai yang cukup dan tidak adanya pergerakan dari lini kedua seperti yang biasa dilakukan oleh Tyrone Delpino. Sangat berasa banget efek dari Tyrone Delpino tidak bisa ikut bertanding akibat akumulasi kartu. Jadi Persib sangat tidak ada target man di lini serangnya. Adam Alis sebagai pengganti posisi Tyrone Delpino setelah memberikan kontribusinya yang sangat maksimal, akan tetapi belum bisa memuaskan dan belum bisa membuka ruang-ruang yang dari lini kedua tersebut seperti yang biasa dilakukan oleh Tyrone Delpino. Di babak kedua untuk Persib terjadi peluang pertama dari Mark Locke di menit ke-50, hampir saja bisa masuk, tapi tendangan dari dia masih bisa ditepis oleh back dari Bali United. Dan serangan-serangan pun terus dilakukan oleh para pemain Persib hingga Adam Alis pun berani melakukan spekulasi tendangan dari luar kotak penalti. Dan itu menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk mencoba peluang terjadinya gol di babak kedua. Di menit 69 Beckham Putra berhasil melakukan gol yang sangat indah dan mengingatkan kita pada salah satu legenda Persib, Lor Atep ya, Mang Atep. Tendangan yang spesialis dia lakukan dari luar kotak penalti, shoot langsung ke gawang dan gol. Dan menurut saya itu gol yang terbaik pada laga Persib melawan Bali semalam. Mungkin juga Beckham Putra ingat tendangan Peralta dari Borneo ya, yang membobol 2 kali gawang Persib dengan skema yang sama, tendangan dari luar kotak penalti. Jadi Beckham melakukan hal yang sama. Setelah terjadinya gol penyeimbang dari Persib dari gol Beckham, para pemain Persib mulai berani dan terbuka permainannya hingga banyak melakukan sontekan-sontekan ke dalam area kotak penalti. Dan di menit ke-82 gol Pranka pun terjadi dari skema tendangan sudut. Dan perlu saya akui juga bahwa vertikal jamnya dari Pranka itu sangat tinggi banget. Dan memang vertikalnya itu sangat menonjol sekali dari para pemain yang lain. Dan itu menurut saya keistimewaan dari Gustavo Pranka. Tidak lama dari gol Gustavo Pranka, Castaner berhasil menciptakan peluang hingga tendangannya mengenai mistar gawang ya. Itu hampir saja terjadi gol ya, yang sangat bagus juga. Tapi mengenai mistar gawang dan tidak masuk. Untuk di babak tambahan juga, babak kedua, penyerang dari Bali United, kalau gak salah namanya Everton, berhasil melakukan tendangan voli yang sangat membahayakan gawang Persib. Hingga para bobotoh pun merasa kaget akan tendangan tersebut, hampir saja masuk. Tapi beruntungnya Kevin Mendoza dengan refleksnya yang sangat cepat berhasil menepis bola tersebut. Di akhir laga juga Castaner melakukan pelanggaran yang tidak perlu hingga dia mendapatkan kartu kuning dari wasit ya. Sangat disayangkan sekali, harusnya tidak terjadi kesalahan tersebut hingga dia harus dihukum dengan kartu kuning. Kalau tidak salah si Castaner itu membuang bola saat lemparan ke dalam dari pemain Bali ya. Dia menjauhkan bola hingga akhirnya dia harus dikartu. Dan itu menurut saya merugikan tim juga karena dia mendapatkan kartu kuning yang bisa menambahkan masalah baru untuk pertandingan Persib ke depannya. Dan skor akhir 2-1 dengan kemenangan Persib di kandang sendiri. Dan Persib berhasil menjaga jarak dari Dewa United 8 poin untuk back to back juara champion kembali. Oke, mungkin itu saja sudut pandang dari
saya selaku penikmat sepak bola daripada sudut pandang orang kampung ya. Oke, mungkin segitu saja analisa yang bisa saya sampaikan pada pertandingan Persib melawan Bali semalam. Dan buat kalian yang sependapat dengan pendapat saya, silahkan di komen di kolom komentar. Untuk man of the match-nya saya akan pilih Beckham Putra. Karena dari babak pertama dia kontribusinya sangat baik hingga akhirnya dia bisa menciptakan golnya sendiri yang sangat indah. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Pundit Kampung, melihat menganalisis sepak bola dari sudut pandang orang kampung.